Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GoVlog. Kali ini kita bakal ngebahas sepeda listrik ya. Kemarin sempet di channel itu ada yang tanya, Bang naik sepeda listrik nyetrum nggak? Katanya gitu kan. Nah ini kita hujan-hujan ya. Juga banyak orang yang kemarin saya pas lagi beli-beli itu toko warungnya juga ngomong, awas bang hujan-hujan auto setrum. Sebenarnya sih mau arus DC mau AC itu sama ya, sama-sama bisa nyetrum. Cuma tergantung volt ampere-nya. Kalau menurut saya sih di sepeda listrik itu 48 volt ya. Meskipun nyetrum dia nggak terlalu gede-gede banget, paling cuman kaget. Tapi menurut saya sih enggak ya. Nggak terlalu itu banget. Kalau 12 volt ke 48 volt itu nggak terlalu kencang banget. Nggak kayak kita kesetrum ada sih kayak sepeda motor itu ya di busi biasanya. Kalau busi itu bener berlipat-lipat voltnya, makanya kalau kita pegang kadang kabel businya itu kaget ya. Nah perbedaan DC sama AC itu, kalau DC kan ada listrik searah, nah kalau AC itu bolak-balik dua arah, makanya kalau di listrik AC rumahan itu lebih cepat kerasa, kalau DC nggak begitu kerasa sih, jadi menurut saya lebih aman. Di sini ini hujan ya. Rata-rata sepeda listrik itu menggunakan 48 volt. Dia menggunakan baterai SLA ya, atau yang bisa disebut juga itu kayak baterai aki lah. Beda sama kalau eh, motor listrik. Kalau motor listrik itu udah menggunakan lithium dengan volt yang lebih gede, tapi sama-sama DC. Jadi nggak memungkinkan DC itu aman juga sih. DC itu juga bisa nyetrum kalau voltnya itu ampernya gede. Tapi kalau cuma 48 volt beberapa ampere menurut saya sih aman. Dan juga sering saya menggunakan hujan-hujan. Ya kalau menurut saya sih lebih diperhatikan perkabelannya saja. Bukan karena ini motor listrik terus dia jadi listrik kayak AC yang harusnya bolak-balik gitu. Jadi kalau ada harus bocor tiba-tiba nge-strum, enggak juga sih. Jadi menurut saya aman aja. Karena ini menggunakan listrik DC ya, untuk sepeda listrik. Meskipun motor listrik itu juga harusnya DC, dia menggunakan baterai lithium dengan beberapa yang berbeda. Ada yang sekitar 70-an, ada yang 80, tergantung ya, tergantung mereka yang mau pakai berapa volt. Terus yang menentukan jarak jauhnya itu AH ya. Kalau sepeda listrik itu kebanyakan di 12 AH, ada yang 20. Kalau 12 AH itu mentoknya di 30 kiloan lah, standar sepeda sepeda listrik yang kita jual di pasaran. Ada yang 20 AH itu biasanya dia lebih jauh lagi, bisa 60 kiloan. Itu estimasi ya. Nggak, jadi beda-beda tergantung medan yang kita jalanin. Kalau jalannya agak nanjak atau yang agak susah mungkin nggak nyampe 30 kilo udah habis juga sih, tapi kalau jalannya datar mungkin bisa 30 kilo itu tercapai. Dan juga tergantung umur dari baterainya sendiri. Kalau baterainya udah agak lama sekitar 1 tahun ya mungkin menurun. Kalau kalian pengen sepeda listriknya itu benar-benar enak dan voltnya itu apa ya, benar yang akurat lah, kalian ganti aja sepeda listriknya dengan baterai lithium. Kalau baterai SLA itu kita ngelihat di Speedo kadang dia masih full, makanya saya di sini pasang Supnova ya untuk penentunya. Soalnya di Speedo sama Supnova itu beda kadang. Di sini dia full, tapi di Supnova itu tinggal 60%. Nah, kalau 60% baterai SLA itu performanya turun. Turun banget malah kayak loyo gitu. Padahal baterai tinggal 60%. Beda dengan baterai lithium ya. Baterai lithium itu dia tarikannya tetap mantep meskipun sampai 20%. Ya, beda lah. Ada harga, ada kualitas. Makanya sepeda listrik itu murah, dia pakai baterai SLA. Kalau baterainya menggunakan lithium mungkin bisa mahal juga sepeda listrik. Kalau di pasaran sih banyak baterai kayak copot tadi itu, baterai bekas lah ya.
itu 12 Ah sekitar ada 16 pokoknya sekitar 2 jutaan itu baterainya aja, dengan kapasitas yang sama ya 12 Ah 48 volt. Kalau pengen lebih tinggi lagi beli yang 20 Ah biar lebih jauh lagi dan tenaganya cukup oke sih. Banyak kok yang jualan baterai lithium ya. Kalau kalian yang nggak tahu baterai jangan coba-coba buat ngerakit sendiri, banyak kejadian yang tiba-tiba jadi bom waktu meledak ya, kebakar gitu. Jadi nggak sembarangan ngerakit baterai A, itu ada kayak BMS, kayak ada yang lain-lainnya. Jadi benar-benar dites. Jadi nggak asal kayak beli baterai dirakit disambung udah beres, nggak, beda jangan gitu. Dia ada tesnya sendiri. Dari tes kayak panasnya lah, ininya baterainya masih aman nggak kalau seandainya kita beli yang copotan kalau bekas. Tapi kalau beli baru menurut saya sih aman, tapi tetap kita harus hati-hati kalau merakit. Mending langsung beli jadinya sih, tinggal colok aja. Nah mungkin itu aja sih menurut saya ya untuk yang bisa bahas kali ini, soalnya ini udah deket juga sama lokasi shoot kita. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Mungkin nanti kita bahas yang lain. Kali ini kita ngebahas baterai dulu. Oke, ini kita pasti cari lokasinya dulu, kita nggak tahu lokasinya di mana. Katanya di daerah sini di dekat. Nanti kita bakal ngebahas sepeda listrik yang lain. Nah kita cari dulu di sebelah mana. Ini masjid. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih udah menonton video ini, ini, dan sampai jumpa.